Halo teman-teman semua, kembali kita bertemu di The Cure ya, yang akan membahas sebuah tema yang mungkin dialami oleh banyak orang ya, ketika kita mungkin pernah bergumul atau bahkan sedang bergumul tentang hal ini, yaitu tentang onanism. Mungkin kita pernah mendengar kata ini, sinonimnya onanism atau onani, aka-nya sinonimnya masturbasi. Nah, mungkin banyak di antara kita yang mengalami pergumulan akan hal ini. Nah, semoga ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan memberikan sebuah solusi bagi kita, memberikan sedikit jawaban buat kita. Mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak memberikan penjelasan yang paling lengkap atau paling menyeluruh atau terlalu komprehensif mungkin seperti yang kalian harapkan, tapi paling tidak satu point of view ini atau sudut pandang ini akan bisa sedikit menolong kita bagaimana cara kita memandang terhadap kebiasaan atau onani ini, mengenai masturbasi ini. Karena kita adalah makhluk seksual, jadi pada dasarnya kita diciptakan sebagai makhluk seksual, dan semua kita seiring berjalannya waktu semakin dewasa, kita sebagai manusia menginjak masa remaja biasanya, kemudian organ-organ seksual kita mulai berkembang, dan di situ kita bisa mulai bereksplorasi mengenai kehidupan seksual kita. Ada banyak hal yang bisa menyimpang, ada juga hal yang baik yang seperti Alkitab katakan. Kali ini kita akan bicara satu topik ini mengenai onani atau masturbasi. Sebetulnya kata onani ini muncul di Kejadian pasal 38 ketika Yehuda, keluarga dari Yehuda yang nantinya juga sebetulnya Yehuda ini nantinya juga sebagai keturunan yang akan melahirkan Mesias. Nah, di Kejadian 38 ada sebuah peristiwa yang menarik ketika Yehuda memiliki anak. Ada 3 anak ya, namanya kemudian yang kedua Onan, yang ketiga Shelah. Istri dari anak yang pertama namanya Tamar. Singkat cerita bahwa ini mati karena melakukan kejahatan di mata Tuhan. Menurut hukum Yahudi pada waktu itu, anak yang kedua, anak laki-laki yang kedua atau dari pihak saudaranya wajib untuk memberikan keturunan bagi istri dari kakaknya, yaitu Tamar. Maka Tamar seharusnya akhirnya menghampiri Onan atau Onan menghampiri Tamar untuk bisa mendapatkan keturunan, supaya keturunannya terjaga. Tetapi apa yang dilakukan Onan adalah Kejadian 38 ayat 9 dikatakan, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Ia membiarkan spermanya terbuang, ya. Air mani atau spermanya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Di sini pun apa yang dilakukan Onan ayat 10, tapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Saya tahu bahwa konteks kejadian Onan ini tidak bisa sama sekali atau secara detail konteksnya disamakan dengan masturbasi dalam konteks sekarang. Tetapi point of view yang bisa kita ambil adalah sebetulnya yang dilakukan Onan itu adalah selfish. Ketika dia hanya mau take the pleasure atau mengambil kesenangannya, tetapi dia tidak mau giver. Dalam hal ini give the seed, ya, memberikan benih dalam bentuk sperma tadi. Karena dia membiarkan spermanya itu terbuang. Dan akhirnya itu jahat di mata Tuhan. Nah, kita bisa mengambil esensi dari konteks masturbasi atau onani yang kita hadapi sekarang ini dalam hidup kita. Memang tidak sama persis dengan apa yang terjadi dalam konteks Onan, Yehuda dan Tamar ini, keluarganya Yehuda. Tapi kita bisa ambil esensinya, yaitu ini adalah sebuah selfish dalam kehidupan kita, the art of selfish. Kita tahu bahwa onani atau masturbasi dalam konteks hari ini itu mungkin definisi sederhananya adalah bagaimana kita merangsang atau menstimulasi organ seksual kita untuk mencapai kepuasan pribadi. Itu definisi sederhana mungkin. Mungkin ada banyak definisi, tapi mungkin itu yang bisa saya simpulkan, sederhanakan definisinya adalah bagaimana kita merangsang atau menstimulasi organ seksual kita untuk kepuasan pribadi kita. Ketika kita terbiasa untuk melakukan hal itu, berarti itu adalah membiasakan diri kita untuk
take the self pleasure. Sedangkan pada dasarnya kita diciptakan sebagai makhluk seksual. Dalam konteks nanti suami istri, kita akan lihat catatan dari Paulus. Saya tahu bahwa banyak pergumulan buat kita yang masih single, belum punya pasangan, sehingga kita mungkin tidak bisa menyalurkan hasrat seksual kita. Lalu apa jawabannya? Di 1 Korintus pasal yang ke-7 ketika Paulus memberikan saran kepada jemaat di Korintus mengenai perkawinan, mengenai dosa percabulan. 1 Korintus 7 ayat yang pertama, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Berarti single ya. Seperti yang dihidupi oleh Paulus sendiri. Karena nanti di ayat selanjutnya dia berkata bahwa lebih baik kalau kalian bisa seperti aku gitu. Tapi kalau nggak tahan, nikah aja, kawin aja. Ayat yang kedua, tapi mengingat bahaya percabulan, fornication, dari kata aslinya porneo, porn ya. Kita mengenal kata-kata itu. Baiklah, setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ayat yang ketiga, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya, termasuk kewajiban dalam hal seksual, kebutuhan seksual. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi istrinya. Lihat dalam konteks pernikahan, kehidupan seksual itu take and give, saling memberi. Tubuh istri bukan miliknya sendiri tapi milik suami, tubuh suaminya adalah milik istrinya. Ada kontras di sini ketika kita berbicara tadi mengenai onan, kemudian kita tarik ke masturbasi dalam konteks hari ini dan konteks pernikahan. Maka yang the best atau yang terbaik adalah aktivitas seksual yang Tuhan izinkan sebetulnya adalah ada di titik garis pernikahan. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau kita single? Ini memang masalah. Kuncinya ada di sini. Ayat yang kelima, jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu dapat mendapat kesempatan untuk berdoa. Setelah itu hendaklah kamu kembali bersama-sama supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Terjemahan lainnya apa yang dimaksud dengan tidak tahan bertarak? Bertarak ini kamu tidak mampu mengendalikan dirimu. Terjemahan lain mengatakan kamu tidak bisa menahan hawa nafsumu. Maka lebih baik kamu bersama dengan pasanganmu atau lebih baik kamu menikah. Jadi kuncinya sebetulnya ada di self control atau pengendalian diri. Kalau kamu tidak tahan bertarak, nggak tahan mengendalikan hawa nafsu, lebih baik nikah. Artinya itu sah di mata Tuhan, dalam pandangan Tuhan itu tidak salah. Aktivitas seksual yang kita lakukan, hubungan seks yang kita lakukan itu dalam konteks suami istri dalam pemberkatan pernikahan itu. Ayat yang ke-9 ini menarik. Akan inline dengan apa yang kita bicarakan tadi. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Jadi sebetulnya isunya sekarang kalau kita masih single, pertanyaannya, jadi gini, kalau aku masih single gimana untuk bisa menyalurkan hasrat seks, tahan sampai nikah. Lah kan masih lama misalnya. Atau mungkin pertanyaannya kalau yang nggak nikah bagaimana menyalurkan hasrat seksualnya. Jawabannya kembali ke sini bahwa sampai di tahap pernikahan. Kemudian kalau masih single, kuncinya adalah ada di self control, mengenai pengendalian hawa nafsu kita. Ada di pengendalian diri itu. Nah, itu yang bisa kita lakukan teman-teman ketika kita masih single. Memang tidak mudah, tetapi Tuhan akan menolong dan membantu kita. Di Galatia pasal yang ke-5. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kamu tidak akan. Salah satu keinginan daging itu masih sama, percabulan, fornication. Di 1 Korintus pasal yang ke-6 dikatakan, jauhilah percabulan atau flee fornication. Kalau kita masih single berarti kuncinya adalah di self control dan flee fornication. Jauhi percabulan supaya kamu tidak hangus oleh dosa seksual itu. Kalau kita terbiasa dengan selfish melalui kegiatan seks masturbasi tadi, itu akan nanti membuat kita terbiasa bahkan sampai pada di hari pernikahan setelah menjalani kehidupan pernikahan yang seharusnya kita bisa take and give. Kita masih punya kecenderungan selfish. Karena kita telah membiasakannya. Bahkan nanti setelah menikah pun kita masih bisa selfish dalam hal seksual ini. Maka mungkin onanism ini adalah the art of selfishness ya, dari sudut pandang onan tadi, Yehuda Tamar, kemudian kita tarik di konteks sekarang, masuk ke konteks pernikahan.
Maka sebaiknya kita menghindari akan hal ini, self control, kemudian kita bisa menjauhi. Jadi semua hal yang merangsang atau menstimulasi gairah seksual kita mesti kita jauhi. Bahkan secara natural pun sebetulnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar kan bagi yang laki-laki akan mengalami mimpi basah. Kalau yang perempuan mungkin mengalami menstruasi. Sekalipun hal itu kalau kita dalami atau kita tanya terus akan banyak pertanyaan ya. Bagaimana untuk menyalurkan hasrat seksual kita? Kembali jawabannya adalah self control. Dan gimana caranya? Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan, you shall not, menuruti keinginan daging. Dan buah roh, nyambung lagi, inline lagi, salah satu buah roh adalah self control. Mungkin ini tidak bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Mungkin di lain waktu atau di sesi yang lain kita akan mengeksplor lebih jauh, tapi semoga ini memberikan satu sudut pandang yang bisa memberikan pencerahan buat kita. God bless you.